Jumpa lagi di pembelajaran progresif. Kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang nilai mutlak. Di video sebelumnya, pemirsa bisa saksikan bahwa nilai mutlak itu salah satu cara untuk menyatakan jarak dari satu objek ke objek yang lain menggunakan simbol yang sederhana berupa garis dekat seperti ini ya. Cara penulisannya kalau kita menggunakan alfabet X, nah ini usahakan tanda mutlaknya itu lebih tinggi daripada ukuran hurufnya supaya tidak tertukar dengan angka 1 ini kalau atau huruf I. Ini kalau dibaca fiksi kan jadi beda makna atau beda arti. Nilai mutlak X ini menunjukkan jarak X ke 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh seperti ini. Misalnya ini garis bilangan pada sumbu X, garis bilangan mendatar. Sudah ditentukan, misalnya tentukan nilai X yang berjarak 7 ke kanan 7. Nemu berapa? Yang berjarak 7 kita tentukan, misalnya nilai X sama dengan 7, nilai mutlak X sama dengan 7. Artinya jarak dari X itu ke 0 sejauh 7 satuan. Berarti 7 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah hanya X sama dengan 7 saja yang berjarak 7? Ingat, ada sumbu positif, ada sumbu negatif. Nah, ada lagi kan, yang sebelah kiri juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai min 7. Ini juga akan berjarak 7. Ya. X sama dengan min 7. Nah, ini memiliki nilai mutlak yang sama antara nilai mutlak 7 dan nilai mutlak min 7. Nah, oleh karena itu, pada soal seperti ini, pada masalah tentukan nilai X jika nilai mutlaknya sama dengan 7, maka dipenuhi oleh nilai X sama dengan 1 di kanan 7 dan satu lagi yang berjarak sama, berjarak 7, yaitu ada di sebelah kiri, X sama dengan min 7. Ini sama dengan 7. Ini juga sama dengan 7. Demikian contoh sederhananya. Ya. Selanjutnya kita akan membiasakan menulis nilai mutlak ini dengan fungsi misalnya begitu. Notasi fungsi. Tadi atau sebelumnya kita pernah menulis dan menyelesaikan suatu problem, misalnya nilai mutlak X sama dengan 3 itu akan dipenuhi oleh X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Ya, kalau kita buat gambar garis bilangan, sekali lagi ini untuk supaya lebih jelas. 0, 1, 2, 3. Ini berjarak 3. Dan ke kiri min 1, min 2, min 3. Jarak 0 ke negatif 3 itu juga bernilai 3. Jadi diperoleh X sama dengan min 3, X sama dengan 3. Ini. Nah, kalau
hal seperti ini kita ekspresikan dengan notasi fungsi. Kita tulis fungsi itu dengan huruf F, misalnya fx itu kita baca sebagai fx sama dengan nilai mutlak x, gitu ya. Bagaimana cara menentukan nilai x-nya? Maka sebetulnya kita akan temukan dua sisi nilai, jarak ke arah positif, jarak ke arah negatif. Fx akan bernilai x, F3 sama dengan 3. Kapan itu terjadi? Saat itu untuk nilai x di atas atau lebih dari sama dengan 0. Untuk nilai x untuk x lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sementara kalau nilai x di kiri 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, kita tahu bahwa hasilnya nilai mutlak min negatif 3 itu adalah 3. Negatif 3 supaya menjadi 3 diapakan? Jadi tambahi negatif dinegatifkan. Seperti ini. Jadi negatif x. Nah, ini untuk nilai-nilai x yang ada di sebelah kiri nilai 0. Untuk x kurang dari 0. Nah, saat x-nya 0 itu berapa? Ya, tentu ikut yang atas. F mutlak 0 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini cara lain mengekspresikan fungsi nilai mutlak tanpa menggunakan tanda mutlak, bisa digunakan notasi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita perlu pecahkan beberapa problem nilai mutlak ini yang lebih kompleks supaya bisa menginspirasi, kita bisa mendapatkan pembelajarannya yang lebih banyak dari sana. Bisa dicoba dibuat latihan-latihan dan soal-soalnya dari soal-soal yang saya bagikan di link yang sudah tersedia. Untuk nanti selanjutnya kita akan pecahkan persoalan-persoalan nilai mutlak yang lebih kompleks. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsinya seperti ini, tentu kita nanti akan bisa menggambar grafiknya ini untuk pembelajaran sesi berikutnya ya. Demikian, semoga menginspirasi. Salam belajar progresif.